Shalom Heroes Generation, Shalom Heroes Indonesia, apa kabarnya? Bagaimana karantinanya hari ini? Luar biasa, amin. Walaupun kita sedang melewati masa-masa sukar, kita percaya Tuhan Yesus tetap pelihara hidup kita, amin. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati kakak itu tentang relevan. Apa sih hidup yang relevan itu? Hidup relevan adalah hidup yang sesuai, sejalan, dan sepemikiran dengan firman Tuhan, sehingga orang lain juga bisa dapat rasakan dampaknya melalui hidup kita. Yuk kita belajar firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 6 dikatakan, demikian juga kepada orang-orang muda nasihatilah mereka agar memiliki penguasaan diri. Di sini kakak mau bahas tentang penguasaan diri. Penyakit anak muda sekarang adalah salah satunya menguasai diri sendiri ya, mengontrol. Atau kata lain dari penguasaan diri itu, kita mengontrol keuangan. Berapa banyak anak muda yang boros? Atau berapa banyak anak muda yang tidak bisa mengontrol perasaannya sendiri? Atau juga anak muda yang tidak bisa mengontrol kesehatannya? Berapa banyak anak muda yang lebih memilih untuk dia akan main game semalaman, atau dia akan nonton drama Korea semalaman tanpa dia pikir bagaimana kesehatannya di hari tuanya. Sebenarnya penguasaan diri itu bisa kita kontrol asal kita mau. Orang yang punya penguasaan diri adalah orang yang menghargai hidupnya. Sekali lagi, orang yang punya penguasaan diri adalah orang yang menghargai hidupnya. Kita baca lagi Titus 2 ayat 7-8. Dalam segala hal tunjukkanlah dirimu sebagai teladan. Poin kedua adalah teladan. Teladan apa? Lanjut ya. Sebagai teladan kebajikan. Dalam pengajaran, tunjukkanlah kejujuran, kesungguhan, ketulusan, dan dalam perkataan yang baik tidak tercela. Maksudnya di sini adalah teladan. Kalau kita mau hidup kita relevan, kita harus bisa jadi teladan. Teladannya apa? Pengajaran atau tindakanmu. Terus selain itu, perkataan. Kamu itu masterpiece ya. Kamu itu biji matanya Tuhan. Kamu itu segambar dengan Elohim. Apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kamu bisa juga kerjakan itu, bahkan lebih. Jadi kalau kamu bilang, dari mana saya bisa jadi teladan? Sedangkan perkataan saya, Pak juga terlalu memberkati orang, saya biasa aja, saya pendiam. Kalau kamu sudah tahu benih apa yang ada di dirimu, kalau kamu udah tahu identitasmu, kamu gak akan biarin hidupmu gitu-gitu aja. Karena kamu adalah masterpiece, kamu adalah biji matanya Tuhan. Kamu adalah bagian yang terindah yang sudah Tuhan ciptakan. Kita lanjut ya, di ayat 8. Bonusnya, di ayat 8 kan dikatakan perkataan yang baik tidak tercela sehingga lawan merasa malu karena tidak mendapati hal-hal buruk yang mereka katakan mengenai kamu. Itu bonus ya. Kalau kamu udah hidup relevan, orang tuh gak bisa jatuhin kamu. Mereka malah akan merasa malu. Itu adalah salah satu contoh hidup yang relevan. Kamu tetap punya integritas, kamu tetap mempertahankan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca, loncat ya, Titus 2 ayat 11-12. Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Amin. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Kalau kita sudah tahu, kita sudah diselamatkan, kenapa kita harus tetap komplain dengan kehidupan yang harus kita lewati sekarang? Karena anugerah itu mendidik, bukan cuma ngasih ya, tapi dia juga didik. Itu namanya kasih. Dia juga cuma menyediakan bagaimana kamu bisa makan, tapi dia juga ngajarin bagaimana cara kamu membuat makanan itu. Makanya mari kita kerjakan hal-hal yang relevan. Kalau masa sukar kita penuhi dengan komplain, dia akan semakin sukar. Kalau masa sukar kita ganti dengan bersyukur, itu arti kita punya deklarasi iman. Kalau kita bisa deklarasikan iman kita, berarti kita membuka peluang untuk kita menerima hal-hal yang baik. Kalau saat ini kamu merasa lelah, kamu selalu komplain, coba istirahat dulu sejenak, lihat apa yang sudah Tuhan perbuat buat hidup kamu. Mari bersyukur, itu adalah tanda kamu deklarasikan imanmu. Percaya, tetap ada berkat walaupun di tengah badai. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat semua kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwasanya Tuhan pelihara kami kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan tetap pelihara.
Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami pasti menang, kami bisa melewati badai ini. Kami akan tetap hidup relevan Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami percaya ini bekal kami. Kami akan tetap percaya pada Engkau, kami akan tetap berharap pada Engkau. Kami akan istirahat Tuhan, tapi kami akan mulai lagi berjuang. Karena kami percaya Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap jadi garam dan terang dalam dunia ini dan jadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.